Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membuat aturan tegas dalam menanggulangi kasus saham gorengan yang melibatkan influencer. Pejabat sementara Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friedricha Widyasari Dewi alias Kiki, menjelaskan bahwa rancangan peraturan OJK, RPOJ, sedang disusun khusus untuk mengatur aktivitas di industri keuangan digital. RPOJ akan memberikan sanksi kepada pihak yang merekomendasikan instrumen investasi yang berujung pada kerugian investor, mengisi celah regulasi yang belum diatur secara detail oleh UU Pasar Modal 1995. Peraturan ini tidak menargetkan individu secara pribadi, melainkan menekankan pada perkataan yang berujung pada rekomendasi produk investasi tertentu, terutama bila rekomendasi tersebut menguntungkan pihak yang memberi komisi. Contohnya, seorang influencer yang mengaku pengguna suatu produk sekaligus mempromosikannya, padahal menerima komisi dari penjualan produk tersebut. RPOJ kini telah masuk tahap final dan ditargetkan akan diundangkan pada semester pertama tahun ini, kata PJS Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi. Aturan baru ini mencakup semua jenis instrumen investasi dan keuangan, termasuk kripto, serta memberi OJK kewenangan penuh untuk menegakkan sanksi administratif maupun pidana. Saat ini OJK sedang memeriksa 32 kasus praktik saham gorengan. Tidak semua kasus melibatkan influencer. Ada pula korporasi dan perorangan yang berada dalam proses penyelidikan. Kasus-kasus tersebut berpotensi melanggar UU Pasar Modal dan UU P2SK, mencakup penyampaian informasi tidak benar, penipuan, penciptaan harga semu, serta manipulasi pasar. OJK sebelumnya telah menjatuhkan denda 5,25 miliar rupiah kepada seorang influencer berinisial BVN karena terbukti melakukan manipulasi pada 3 saham, AYLS, Film, dan BSML. Menurut Marolop Alfred Nainggolan dari Praus Capital, peran influencer dalam praktik menggoreng saham bukanlah faktor utama. Praktik cornering sudah ada sejak era sebelum media sosial, dan pengawasan regulator bursa menjadi kunci utama. Reddy Okta, pengamat pasar modal, menekankan perlunya standar etika, transparansi posisi, dan disklosure konflik kepentingan bagi influencer yang secara aktif memberi rekomendasi dan memengaruhi harga. Hendra Wardana, founder Republik Investor, menambahkan bahwa jika rekomendasi bersifat ajakan transaksi, maka harus ada batas tegas, seperti lisensi WPPE atau WMI, yang menandakan pengawasan regulator. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan utama kini adalah implementasi dan pembuktian di era digital, di mana promosi dapat terjadi lewat live streaming, grup tertutup, atau kanal berbayar. Untuk melindungi diri, investor retail disarankan 3 langkah. Pertama, cek fundamental dan likuiditas saham. Kedua, hindari keputusan beli karena FOMO dari konten viral. Ketiga, perhatikan laporan keuangan dan keterbukaan informasi emiten. Dengan memperkuat monitoring media sosial, mewajibkan disklosure kepemilikan saham, dan menegakkan sanksi konsisten, diharapkan ekosistem investasi Indonesia menjadi lebih aman dan transparan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.